Selamat datang di modul 2. Kita akan belajar tentang bagaimana mencari inspirasi dan ide kreatif untuk materi belajar anak kita. Sebagai orang tua, kita menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Namun, untuk menciptakan materi belajar yang efektif, kita perlu memahami secara mendalam apa saja hal-hal yang mereka butuhkan. Dan proses ini pastinya melibatkan pemahaman terhadap minat, kebutuhan, dan tingkat perkembangan anak. Apa saja yang perlu kita lakukan sebagai orang tua untuk mencari inspirasi dan ide kreatif untuk materi belajar anak? Yang pertama, kita perlu melakukan observasi dan interaksi. Mulailah dengan melakukan observasi dan interaksi secara langsung dengan anak-anak. Perbanyak interaksi dengan mereka. Amati apa yang membuat mereka tertarik dan apa yang membuat mereka antusias. Yang kedua, ngobrol dengan anak-anak. Kita perlu melakukan wawancara ringan ya, obrolan ringan dengan anak-anak untuk mendapatkan pandangan langsung dari mereka. Kita beri pertanyaan mereka misalnya, apa sih yang paling kamu suka saat belajar? Terus, apa yang bikin kamu senang belajar? Kamu lagi suka belajar apa? Seperti itu. Ya, itu akan memberikan wawasan berharga bagi kita terkait dengan nantinya outputnya kita tahu kebutuhan belajar anak. Yang ketiga, kita perlu melibatkan anak dalam proses pembelajaran. Ajak anak-anak terlibat dalam membuat materi belajar. Pertimbangan preferensi mereka dalam pemilihan topik atau cara penyajian materi. Misalnya nih, mereka suka tentang hewan, maka ya kita pertimbangkan bahwa kita akan membuat bahan ajar yang menyangkut hewan, seperti misalnya mau ngajarin matematika atau membuat worksheet matematika, kita bikin objek-objeknya adalah tentang hewan. Atau misalnya mereka suka mobil, maka kita bikin objek-objeknya adalah tentang mobil. Mobil, truk, eskavator, pesawat, dan sebagainya. Nah, kita harus pertimbangan itu. Melibatkan anak-anak dalam proses ini, ya, termasuk mempertimbangkan apa kesukaan mereka, ini bukan hanya tentang kita memahami kebutuhan mereka, tetapi juga kita sedang membangun ikatan dan rasa memiliki dari mereka terhadap materi belajarnya nanti. Ya, ketika mereka merasa bahwa wah ini materi belajarnya nih yang aku suka ini kan yang aku suka ini mobil-mobilan aku banget nih, ini kartun yang ini aku banget, aku suka banget, maka mereka akan lebih semangat ya ketika mereka materinya adalah materi yang memang mereka sukai dan mereka bikin sendiri, mereka terlibat langsung dalam proses membuatnya. Ini akan seru nantinya ya. Yang keempat adalah kita perlu memperhatikan tanda ketertarikan anak. Lihat tanda ketertarikan anak ya, atau mungkin rasa tidak nyamannya pada suatu pembelajaran. Ini akan memberikan petunjuk tentang apa yang menarik bagi mereka atau menarik perhatian mereka atau sebaliknya. Misalnya, ketika kita suruh mereka membaca suatu bacaan gitu ya, terus mereka kok males-malesan. Nah, kita tahu nih, ini kenapa nih? Mereka kalau kita suruh baca, mereka males nih. Harus ngapain ya? Kita perhatikan lagi, tapi kalau mereka saya suruh gambar, atau misalnya bacaannya itu ada gambarnya, maka mereka berbinar-binar nih wajahnya. Oh, berarti dia suka nih kalau bacaannya ada gambarnya. Atau kalau bacaannya banyak gambar-gambar yang berwarna misalnya. Nah, itu mereka suka nih. Oh, berarti kayak gini. Kita perbanyak materi belajar yang seperti itu. Atau misalnya anak kita suka nonton film atau nonton video di YouTube. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga. Meskipun bukan berarti seluruh materi belajarnya adalah video. Tentu ada porsinya. Tapi kita bisa manfaatkan. Kita buat video pembelajaran yang sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya mau mengajarkan matematika, berhitung atau literasi atau mengajarkan kosakata tertentu, kita bikin saja video sederhana tentang barang-barang itu atau kosakata itu
dalam bentuk video. Nanti nontonnya bareng-bareng, nah itu akan terasa seru. Berikutnya, variasi kebutuhan setiap anak. Kita misalnya punya beberapa anak, tentu saja anak 1, 2, dan 3, meskipun mungkin umurnya sepantaran atau sama, hampir sama, pasti beda ya, anak kembar aja beda kebutuhannya. Nah, ini harus kita penuhi. Ya, ingatlah bahwa setiap anak itu unik, setiap anak unik, dan kebutuhan mereka bisa berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk kita mendekati setiap anak secara individual. Makanya kita bikin bahan belajar sendiri, supaya kita benar-benar pas gitu. Benar-benar tahu, nih anak butuhnya yang A, anak yang satunya butuhnya yang B, anak satunya lagi butuhnya C. Seperti itu. Karena tidak semua buku itu bisa mencukupi semua kebutuhan anak. Maka ketika kita membuat sendiri, tentu itu lebih baik ya. Kita lebih tahu yang dibutuhkan anak dan udah pas gitu dengan yang kita mau dan yang anak butuhkan. Dan yang terakhir adalah kita libatkan pasangan. Jangan lupa peran pasangan ya. Kita perlu mendiskusikan kebutuhan anak-anak dengan mereka, dengan pasangan kita, untuk mendapatkan wawasan tambahan dan pastinya dukungan moral. Karena kita sebagai ibu kadang merasa banyak sekali tekanan ya, banyak sekali beban. Nah, kita perlu melibatkan pasangan terkait pendidikan. Karena pendidikan anak bukan hanya ibu saja yang bertanggung jawab, tapi juga pasangan kita. Nah, teman-teman, para ibu semuanya, identifikasi ini akan memberikan kita landasan yang kuat untuk menciptakan materi belajar yang tidak hanya relevan, tapi juga mengakomodasi keunikan dan kepentingan setiap anak. Dengan melakukan identifikasi tersebut, kita dapat membentuk dasar yang kokoh untuk menciptakan materi belajar yang dapat merangsang minat dan perkembangan mereka. Demikian modul kedua, kita akan masuk ke modul ketiga, yaitu kita akan memahami Canva Free, fitur-fitur Canva, navigasi halaman Canva seperti apa, dan tentu saja ini cocok untuk pemula, cocok untuk yang mulai pertama kali memegang Canva. Jadi mudah, insya Allah mudah. Oke, sampai jumpa di modul berikutnya. Terima kasih.